Halo, back with me dengan Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Hari ini saya akan membawakan mainan yang cukup besar sekali, yaitu adalah Transformer Oversize. Ya, Transformer apa? Yaitu adalah Transformer Grimlock. Kita langsung lihat saja, barangnya cukup besar, makanya saya taruh bawah. Nah, ini ya, Grimlock. Oke, barangnya cukup besar sekali. Katanya tingginya untuk Weijiang, ini Weijiang ya, Weijiang M06 Grimlock. Ya, jadi kalau di sini tulisannya Legendary Warrior gitu ya, M06. Oke, Legendary Warrior. Tapi ini sebetulnya adalah Grimlock gitu ya. Nah, nanti akan dapat juga Optimus Prime-nya yang versi kecil gitu, terus kemudian dapat robotnya yang cukup besar, menurut data tingginya 34 cm. Ya. Tapi ini juga sebetulnya ada yang padanannya ini ya, padanannya juga ada BMB Grimlock, dan juga yang sekarang ini kalau kalian membeli untuk yang BMB, sebaiknya saran saya membeli yang Byway. Karena Byway itu mirip dengan Grimlock. Dan yang membuat adalah BMB sendiri, mungkin seperti itu ya, saya jadi kurang tahu sih sebetulnya. Cuman Grimlock yang versi BMB dan Byway ini sama persis kalau saya lihat ya, tingginya juga 38 cm, lebih tinggi dari ini gitu ya. Oke, tapi by the way, untuk membeli Transformer Grimlock ini saat ini masih tersedia. Untuk Weijiang sendiri pun masih available. Ini saya dapatkan sekitar di tahun 2020. Ya, 2020. Kala itu juga sudah 1 tahunan ya, kalau nggak setengah tahunan gitu. Dan saya dapatnya ini ya cukup murah, yaitu sekitar 900.000. Oh, nggak sampai sih, 800.000. Ya, ini ya. Cukup lumayan. Nah, sekarang kalau misalkan kalian membeli yang Byway, itu ya sekitar 860.000. Kalau membeli Weijiang sekarang sekitar 900.000 dan masih available gitu ya. Dan masih available. Jadi masih tersedia di mana-mana. Enggak tahu kan, mungkin banyak pecinta Transformer ini ya. Oke, sekarang kita akan lihat saja dalamnya seperti apa. Ini sudah saya unboxing ya. Jadi dari brown box-nya, ciri khas dari Weijiang itu dia selalu memberikan box yang di dalamnya itu berwarna, colorful gitu ya. Daripada yang BMB itu kadang biasa sih, ya kadang-kadang nggak seperti ini gitu ya. Kadang hitam, merah gitu, nah seperti itu. Oke, kita lihat saja. Saya unboxing biar lebih cepat daripada nanti buka boxnya karena kebesaran gitu ya. Dan di monitor juga nanti nggak kelihatan gitu. Nah, saya sudah langsung buka. Dan ini benar-benar baru, saya belum pernah membukanya, sehingga saya pun juga awam gitu ya. Nggak tahu ini apakah di dalamnya bentuknya seperti apa. Ya, ini kalau dari sampingnya, ya, dari sampingnya hitam. Lalu kalau bagian belakangnya di sini ada gambarnya, tadi sudah saya tunjukkan. Lalu kemudian di bagian sampingnya ini ada tulisan Legendary Warrior. Kalau di sini juga sama. Dan ini tinggi boxnya ini kurang lebih juga cukup panjang. Ya, saya akan coba ukurkan. Kurang lebih boxnya ini sendiri 43 cm. Lebarnya sekitar 40 cm. Ya, oke. Sekarang kita langsung buka. Bukanya tinggal dibuka bagian begini saja. Lalu kita buka. Nah, cukup ini ketatap saya ya. Lumayan ini ya. Dan dalamnya seperti ini. Ya, cukup besar sekali ya. Dan ini masih segel, belum pernah saya buka. Terbukti dari ini. Nah, di sini ada kayak tali pengaitnya ini ya, ini ya. Nah, tali pengaitnya ini belum saya buka ya. Jadi masih tertutup. Jadi meskipun nanti kalau kalian mendapatkan ini tanpa brown box-nya juga jangan khawatir. Karena apa? Tanpa brown box pun akan dibuktikan dengan ini tali pengaitnya ini kalau misalkan belum pernah dibuka. Kalau sudah dibuka, tali pengaitnya ini akan hilang. Nah, sebentar lagi kita akan hancurkan ini tali pengait-pengaitnya ya.
ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada sekitar 4, 5 ya. Itu yang harus kita potong. Oke, sekarang saya akan potong. Kita akan potong ya tali pengaitnya. Ya, ini saya keluarkan aja dulu ya supaya kelihatan gitu ya. Mungkin di dalamnya sini ternyata ada manual booknya. Biasakan kalau mengubah transform itu pakai manual book. Kalau tidak, salah dan bisa patah, fatal ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Ini sudah saya taruh dulu. Nah, dan tali pengaitnya nggak kelihatan ya juga ya, tapi saya potong ini supaya kelihatan kalau benar-benar masih ini. Nah, ini kan ada tali pengaitnya kan, kita potong. Nah, sudah saya potong satu. Saya potongnya gini aja ya, susah. Saya potong 2, 3. Mana lagi? Dalam sekali. 4. Ada sekitar 5. Ya, 5. Oke, sekarang kita coba buka ya. Ternyata ada lagi nih di sini kan. Nah, 6 ternyata. Oke. Kita lihat. Sudah terbuka ya plastiknya. Oke, kita lihat. Nah, ini loh. Jadi sampah-sampah pengait. Sampah-sampah pengait. Oke, kita singkirkan dulu sampah-sampahnya. Oke, kalau sudah disingkirkan, sekarang kita akan ambil satu persatu. Yang pertama, senjatanya. Ini nanti bisa jadi buntut ya. Cuman hari ini saya memang nggak bisa transform gitu ya, karena susah sekali transformnya. Nanti lihat di YouTube lain aja ya. Ini, senjatanya gini ya, ini bisa seperti ini ya. Keren sih senjatanya. Ini semua terbuat dari plastik sih, tidak ada yang besi. Tidak ada yang die casing ya. Oke, dan tidak berat. Oke, saya taruh. Lalu ini ada senjata bolnya. Seperti ini. Ini bisa diputar ya. Oke, ini bolnya. Lalu kemudian ini senjata apinya yang biasa keluar dari mulutnya dragon gitu ya. Cuman kalau kita ubah menjadi ke bentuk dinosaurusnya, ya pakai ini untuk semburan gitu ya. Oke. Lalu next itu, nah ini saya yang suka dari transform ini nggak terlalu banyak aksesoris ya. Tapi ada banyak orang yang suka aksesorisnya banyak. Tapi bagi saya, aksesoris banyak itu saya tidak seberapa suka ya. Saya sukanya yang aksesorisnya yang sederhana saja gitu. Oke. Dan ini kayaknya penyambung ya. Saya nggak tahu ini apa nantinya. Harus dilihat di manual books-nya. Lalu kemudian senjatanya Optimus Prime. Ternyata senjatanya Optimus Prime ini di selotip ya. Oke. Senjatanya Optimus Prime plastik ya. Lentur plastiknya. And this is Optimus Prime-nya, all plastik juga. Keren loh ya, dapat Optimus Prime yang sekian besarnya. Tapi by the way, kalau by way itu akan dapat yang transparan, ya transparan. Ya suka-suka yang mana gitu ya. Oke, kalau saya sih cukup Weijiang aja. Kalau biasanya saya koleksi ada Weijiang, ada BMW, saya koleksi semua. Seperti Optimus Prime. Nanti saya akan cari dulu ya Optimus Prime-nya ya, berbagai macam soalnya. Oke, lalu ini buntutnya untuk nanti kalau jadi dinosaurus ini akan dipakai. Kalau enggak rasanya nggak terpakai sih, gitu ya. Oke, the last one is this one. Wow, gila gede amat ini. Nah, di sini ini nggak tahu ini dikasih baterainya cadangan atau ya ini ya. Ini baterai cadangan atau baterai yang harus kita pasang. Wah, cuma nanti kayaknya nggak sampai masang baterai ya guys ya. Karena nanti ya saya ini kan baru unboxing. Jadi nggak mungkin kalau misalkan saya pasang baterainya dulu gitu ya. Oke, karena nanti akan memakan waktu yang cukup lama untuk pemasangan baterai ya.
Jadi saya tangguhkan dulu pemasangan baterainya. Mungkin nanti kalau di akhir video, kalau saya sempat, saya pasangkan, saya tunjukkan. Kalau misalkan nggak sempat, ya nanti kalian kalau membeli pasti cukup. Baterainya ini hanya untuk apa sih? Sebetulnya kalau saya lihat di previewnya mereka, Weijiang, tuh ya, baterai itu dipakai di 2 tempat, setahu saya. Bahkan 3, ya 3 tempat. Oke. Setahu saya ada di bagian mata di sini, bagian mata dinosaurusnya itu saya juga harus mencari tombolnya. Lalu juga di bagian kepala, gitu ya, kepala. Jadi itu, ya kalau memang nggak perlu ya nggak apa-apa, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba yang senjatanya ini sudah ya, saya taruh aja karena kita nggak pakai senjatanya ini, gitu ya. Dan hari ini reviewnya unboxing and review ya. Mungkin kalau misalkan ada saya bisa kesempatan untuk mentransformers atau nanti akan ada review yang kedua tentang ini juga, ya kita akan lakukan. Tapi kalau tidak ya mohon maaf, cukup sampai di sini gitu ya. Oke, ini bentuk robotnya. Kita mau coba ukur ya, robotnya ini apakah benar 34 cm. Ternyata kalau kita ngukur 34 cm itu dari bawah sampai ke anten ini gitu ya. Ini, look. Nah, ini benar-benar 34 cm kalau sampai ke anten ya. Tetapi kalau tidak sampai ke anten, itu nggak sampai sih menurut saya gitu ya. Anten atau ininya gitu ya, atau sisi sininya ya. Kalau tidak ya, tidak akan kelihatan ya, tidak akan sampai 34 cm. Tapi ini cukup lumayan besar ya menurut saya. Bodinya kokoh dan interesting, menarik sekali itu ya. Oke, bisa dilihat ya robotnya nih. Cukup gede robotnya, besar, huge. Oke, nah kita coba lihat bahan materialnya dulu. Apakah materialnya ini bagus atau tidak? Oke, saya cek dulu. Ini warnanya agak kehijauan gitu ya. Warnanya ada agak kehijau-hijauan. Oke, kita akan coba lihat materialnya ini. Ini sebetulnya ada bagian part diecast-nya ya, tapi saya belum menemukan part diecast-nya gitu ya. Karena bentuknya ini mirip-mirip gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, kita akan coba lihat materialnya. Untuk jenis plastiknya, kalau menurut saya plastiknya ini juga bukan plastik yang kacangan gitu ya. Plastik yang murahan, itu nggak seperti itu. Dan dia plastiknya ini ya cukup bagus. Jadi ya nggak kalah gitu loh sama produk-produknya Bandai. Ya itu nggak kalah jenis plastiknya. Ya mungkin kalau Bandai membuat ya, atau yang aslinya justru malah plastiknya itu kayak nggak solid banget gitu, yang versi asli dari produksinya Takara ya kalau nggak salah untuk Transformer ini ya, Hasbro, Takara Hasbro. Nah itu malah kurang garang gitu ya, kayak mainan gitu ya. Ini kan kayaknya sungguhan gitu ya. Oke, keren. Nah, yang lebih menariknya lagi, tidak semuanya itu hard plastik. Ya, tidak semuanya itu hard plastik. Dan catnya ini setiap produk mungkin berbeda-beda ya, karena ini sepertinya goresan pakai tangan gitu ya. Ataupun kalau pakai mesin gitu pun tetap bisa terjadi perbedaan. Ya, presisinya sangat bagus. Dan yang uniknya lagi itu di bagian sini. Ini ya, bagian ini. Ini tuh bagian giginya dinosaurus, tapi ini lembut, ini lembek ya, kayak plastik ya. Jadi ini nggak bisa disimpan lama ya kalau model jenisnya plastik seperti ini. Plastik yang apa ya istilahnya itu, plastiknya itu bahan plastiknya senjatanya Optimus ini sih. Kalau kita lihat lembut plastiknya, dan itu biasanya makin lama kita simpan makin nanti akan merusaknya tuh merotol gitu ya. Tuh. Jadi kalau kalian punya udahlah pakai aja lah daripada nanti ada masalah. Oke. Sekarang kita akan coba artikulasinya. Artikulasinya untuk tangan kita coba putar. Oh iya, bagian lembut ada lagi ternyata. Ini guys, ini bagian yang lembut ya, yang bagian tanduknya. Dan uniknya ketika kita mencoba untuk
memutar. Nah, ini kan kesentuh di bagian sini. Kalau ini hard plastik, kena gini, baret, pasti akan baret, ya. Ini enggak. Loh, sampai nekuk. Kelihatan ya, nekuk. Nah, ini enggak tahu. Tapi, artinya, ini bisa, loh, mau dibuat begini juga bisa. Bisa, tapi itu tadi, bagian ininya kena, apa namanya ini, tanduknya ini, kena, ya. Tapi kalau terus-terusan seperti itu ya rusak nantinya kalau saya bilang. Oke. Jadi bagian tanduknya ini ya, itu juga lembut, ini juga lembut. Ya, unik ya. Unik ya. Jadi semuanya nggak hard plastik dan dia ada bunyinya ini. Ratchet ya. Jadi ratchet. Jadi dia ada ratchet. Ratchet itu ada kayak penahannya gitu ya. Oke. Sekarang untuk bagian tangannya kita coba arahkan yang ke kanan. Oh, kok susah nggak bisa? Oh, ini harus ditekuk. Ini kan kena ini ya. Ini harus tekuk gini. Oh, ya. Nah, tetap gini. Ini nggak bisa lah. Ini nanti bisa gini. Ini bisa ditekuk lagi. Oke. Menarik ya. Oke. Terus bagian ininya tidak recet ya. Bagian ini tidak recet. Dan ini sudah. Tapi pergerakannya dia terlalu unik ya. Jadi nggak lurus gini. Nggak lurus. Tapi rada membengkok gini. Tapi nggak masalah sih. Ya, tidak masalah. Jadi ini ya, kelihatan ya, dia agak membengkok. Nggak tahu kelihatan nggak di situ ya. Nah, ini agak membengkok. Nah, lihat ya. Jadi dia membengkok ke dalam gini. Jadi nggak lurus gini. Oke? Tapi no problem. Oke. Terus apa lagi yang bisa gerak-gerak? Ini nggak bisa. Ini oke semuanya. Bagian lengannya ini, ya. Bagian yang tangannya yang sebelah kanan ini. Itu dia jari-jarinya dinosaurus ini ada 2 pasang yang bisa diubah, yang bisa ditekuk-tekuk. Bagian ininya nggak bisa, tapi bagian ininya bisa ditekuk. Cuman hanya ini sih, hanya gini aja sih. Ini gini ya. Nah, yang ini nggak bisa, tapi yang ini aja. Nah, jadi hanya bagian ininya saja ya. Oke, nih look ya bagian ini. Tuh kan cuman begini aja. Nah, enggak ada lagi kan, cuman gini dan ini ada 2, 1 dan 2. Oke. Itu lalu kemudian sudah bagian kepalanya sih coba ya. Oh, ini lembut lagi nih ya, bahan lembut. Ini banyak bahan lembut ya kalau saya rasa. Dan ini saya semoga saja ketahanannya cukup lama ya, karena kalau lembut-lembut seperti ini kalau rusak ya kan jelek gitu ya, kepalanya nggak ada sumutnya, ini giginya merotol ya, nanti kan jelek gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita lihat ini, semoga tahan. Kalau saya bilang sih tahan, cukup tahan ini. Oke, sudah bagian kepala, nunduk ya cuman hanya sedikit, dongak nggak bisa, nunduk cuman sedikit, dan bisa digeleng kiri cuman segini aja, nggak bisa banyak-banyak. Oke. Lalu kemudian oh, di sebelah kanan ya tadi ya, sebelah kiri ini ternyata ada tambahan dragonnya. Nah, ini ada tambahan dragon. Nah, oh ini ada dragonnya kan kelihatan ya. Ini kayak mulutnya. Jadi nanti yang kalau jadi mode apa ini namanya? Mode dinosaurusnya ini yang jadi kepala utamanya. Ini kelihatan ya. Kalau saya agak naikkan ini. Tuh bisa nutup, bisa buka. Oke, dan ini mantap juga, mantap jaya. Oke. Oke, dan itu seperti ini ya. Wih, banyak sekali nih. Ya, ini banyak sekali yang tersimpan di sini. Oke. Uniknya Transformer ini tuh saya sangat wah gitu ya, karena apa? Mendesain untuk membuat sebuah film Transformer yang dari dinosaurus menjadi ke robot, dan robotnya kan sama ya, pas sama persis modelnya kayak gini ya. Terus bisa dibuat mainannya itu wah luar biasa. Desainnya itu sangat-sangat banget gitu loh ya. Kalau saya bisa bilang itu masterpiece. Kalau zamannya dulu saya kecil, itu robotnya kaku, dibuka-buka jadi robot, jadi tetap kelihatan mobilnya sih kelihatan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya, bagian buntutnya ini ya. Ini juga lemes ya guys. Ini buntutnya lemes. Nih, jadi unik ya. Ini banyak bagian yang lemes ternyata ya. Oke, dan ini bisa naik seperti ini, bisa turun seperti ini. Oke, kalau kita naikkan, kita akan melihat bagian pokongnya.
Dan ini bisa ke kiri dan bisa ke kanan, jadi bisa ditekuk begini. Terus kemudian bisa sampai ini sudah maksimum ya. Dan dia tidak jatuh ya, dia tidak jatuh, kuat, kokoh, menahan, oke. Dan juga ada ratchetnya di sini. Kalau kita tendang ke depan, kita coba ya, kita tendang ke depan. Ini juga, ini enggak, ini kaku, ini bisa naik gini. Kita tendang ke depan, ada ratchetnya, dan dia juga bisa menahan. Bagus ya, bisa tahan seperti ini. Berat, tapi dia bisa menahan. Oke, sekarang kita akan coba bagian ininya. Loh, ininya juga apa ya? Double enggak ya? Oh, ternyata enggak double. Enggak double join, tapi ya lumayan sih. Dia bisa kokoh seperti ini ya. Lalu ini bisa dinaik turunkan. Terus kemudian bagian jari ini juga nggak bisa diapa-apakan. Oh, ini diecast. Nemu sekarang guys. Ini diecast ya. Jadi di bagian claw-nya, kukunya, ini diecast. Oke. Jadi itu sudah kelihatan diecast-nya. Tuh, ya benar diecast kan ya. Saya soalnya nggak bisa merasakan antara diecast atau enggak. Tapi saya ketika memegang, itu kelihatan banget kalau itu diecast gitu ya. Oke. Keren sih. Coba lihat urat-uratnya ini. Keren banget. Mainan sebesar ini harganya 800.000. Itu sangat worth it banget. Sekarang mainan yang sekiranya seperti ini harganya nggak bisa 800.000. Harganya sekitar 5 juta. 4 juta. 3 juta. Oh, makin kecil ya. Ya paling murah sih 2 jutaan gitu ya. Tapi ini hanya 800.000. Wah, wajib ya, wajib dimiliki. Oke. Karena termasuk murah banget. Sayang sekali kalau nggak dibeli. Oke. Bentuknya juga unik, modelnya juga bagus dan dia bisa 360 derajat muternya untuk bagian ininya. Bagian dalamnya. Cuma tidak bisa mendongak ke atas. Tidak bisa mendongak ke atas, tidak bisa menunduk. Oke. Itu sih untuk bagian artikulasinya. Cukup keren. Keren. Ini bisa tendang. Kalau misalkan pose seperti ini gimana ya? Satu kaki. Hebat kalau dia bisa. Ternyata agak susah ya. Tapi kalau saya pegangin kaki sini, posenya seperti itu, bisa loh. Bisa loh, tapi harus dipegangi kakinya. Ya, satunya. Oke. Sekarang kita akan coba lihat bagian-bagian yang kiranya, ini ada kayak ini sih, ada kayak apa namanya tempat itu. Saya kalau melihat di sini itu juga ada pasangannya. Lah ini loh, ada kayak gininya, ya. Ini bisa kayaknya dipasang di sini. Keren banget guys. Keren. Mantap ya. Sampai besarnya kayak gini ya. Ini bisa dibawa semua. Keren. Sungguh keren sekali. Cuman ini kalau bisa dipasang alangkah bagusnya gitu ya. Karena nggak enak sih nyimpen ini tersendiri. Takut hilang gitu loh. Ya, oke. Jadi very good. Untuk senjatanya ini pun bisa digoyang-goyang gini. Bisa jadi kayak gini. Keren ya. Jadi seperti ini ya. Ini jadi kayak gini. Ini nanti jadi buntut. Keren ya. Ini nanti jadi buntutnya. Oke. Sekarang kita akan coba. Ini senjatanya begini. Nah, dipakai ini yang desain bener-bener wah banget kalau menurut saya ya. Oke. Now yang terakhir dari saya tidak menjadikan dinosaurus karena saya nggak mampu, baca saja ya, nanti kalian bisa lihat-lihat, karena membaca ini pun juga agak susah manual booknya. Jadi saran saya, mungkin ada di YouTube lain yang di luar yang memang khusus untuk mentransform gitu ya. Oke, yang terakhir dari saya, ya di depan ini juga ada ya, kayak tempat yang di belakang, tapi ada yang di depan. Ini bisa juga kita letakkan bagian depan mungkin, tapi susah ya, susah gitu ya. Nanti nggak tahu itu untuk yang mana, saya nggak tahu gitu ya. Oke. Sekarang yang penting saya akan mencoba mencari lampunya. Ini tombolnya ada di mana? Siapa tahu nanti ini dinyalakan, tidak usah memasang ininya, memasang apa namanya ini? Memasang baterainya, sudah tetap bisa kita
nyalakan. Oke, kita akan coba cek di mana tombolnya. Dari kepala coba bisa dilepas nggak ya kepalanya? Nggak bisa dilepas ya guys. Oke. Oh, ini ada tombolnya. Coba saya tekan tombolnya. Saya tekan tombolnya. Coba ya. Saya coba tekan tombolnya. Kok nggak bisa? Ya, berarti ini harus dipasang. Oke, harus dipasang. Cara pemasangannya ini juga di bagian kepala ini harus dilepas. Ya, masangnya memang agak ribet karena harus dilepas dulu gitu ya. Kemudian dipasang kembali. Ya, tapi untuk review kali ini saya tidak melakukan itu ya. Cukup panjang nanti waktunya ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di manual. Nanti kalian bisa memasang lampunya ini sesuai dengan di manual. Karena di manualnya ada cara pemasangannya. Ini ya, ini paling atas. Oke, saya letakkan ini di sini. Keren, dia bisa berdiri tegak gitu ya. Oke, ini cara pemasangnya. Untuk di bagian ini tulisannya adalah Battery Installation Method of Robot Head. Wah, robotnya. Jadi ada skrunya kayak gini ya. Tuh, kan ini mulai dari kepala, lalu hilangkan skrunya, lalu mulai dipasang seperti ini. Ini adalah caranya. Oke, kalian bisa lihat saja kalau merasa mudah, ya sudah. Kalau saya sih nggak pasang, karena kalau saya pajang agak lama, kalau baterainya habis, itu nanti biasanya baterainya itu akan meluber atau rusak. Nah, ini kan sayang sekali robotnya, oke? Lalu ini bagian sampingnya. Ya, ini bagian apa namanya? Ini bagian dragon head-nya. Nah, jadi ada dua itu ya yang bisa dipasang. Jadi bukan 3 sepertinya, tapi hanya cukup 2. Jadi hanya 2. Sekali lagi, kalau tadi kan saya sebut 3 ya kalau nggak salah ya. Nah, ternyata hanya 2 saja. Karena di sini juga hanya 2 pasang. Nih ya, baterainya juga dikasih 2 pasang. Oke, jadi hanya 2 saja. Oke. Bagian head-nya, rasanya bagian head yang kepalanya ini, dragon-nya. Jadi kalau mode dragon, matanya bisa nyala. Tapi yang satunya enggak. Jadi sisi sini sama sisi sini ya. Nah, sisinya yang bisa menyala itu ada di sisi sini gitu ya. Bagian ini, rasanya bagian sisi sini. Oke. Nah, sedangkan bagian sini enggak nyala gitu. Terus lalu kalau ketika mode robot yang menyala adalah kepala ini, mata. Ya, tapi masangnya kalian harus pasang dulu. Nah, saya tidak memasangnya karena ya itu tadi, karena saya juga tidak memerlukan lampu gitu ya. Karena ini kan saya juga unboxing sendiri gitu. Oke, ini baterainya disiapkan. Nah, sekarang the last very last. Ini senjatanya Optimus. Optimus ini akan berguna ketika jadi mode dinosaurus gitu kan. Kenapa? Ya ini jelas-jelas baru bisa kalau ini nanti nunggangi gitu ya. Modelnya sih keren sih. Look. Ya, keren ya. Oh, keren kan? Oh, mantap ya. Wis, keren banget deh. Dan ini juga artikulasinya mantap. Ini juga sama, bisa ya. Lalu ini bisa naik ini look set ini kita naikkan gitu ya, set ini ya ini. Wih, keren banget. Lalu ini artikulasi yang sebelah sini. Dia meskipun nggak double join tapi ya lumayan gitu ya. Lalu kemudian bagian kakinya ini aja yang sebelah sini ya, bisa tendang ke depan, bisa tendang ke belakang. Sampai seperti ini. Lalu ini juga tekuknya gini, nggak double join, tapi lumayan. Dan ini juga, kaku, mantap gitu ya. Oke, tapi nanti saya akan pajangnya bersamaan begini aja. Oke, jadi nggak perlu neko-neko. Oke, sampai di sini dulu untuk review video saya, untuk unboxing juga. Yang pasti, quality of the plastic is very good. Ya, jadi sangat baik sekali.
worth it banget untuk dibeli karena harganya cuma sekitar 860 kalau misalkan kita belinya melalui toko online. Mungkin untuk ongkirnya perlu nambah sehingga harganya jatuhnya ya 900.000 lah. Worth it banget, saya bilang sangat-sangat very good ya. Oke, sampai di sini saja. Thank you untuk melihat video saya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.